Loh serius, ayam juga sama. Ayam itu tidak mau tidur di atas kotoran, Pak. Ya kecuali kalau di atas kotoran lagi ya terpaksa. Makanya meleknya gede rasma. Pakai sebagai lagi. Nah, Dari sana Bapak Ibu percaya ini luar nalar ya. Ketika Bapak Ibu beternak, Bapak Ibu akan banyak berubah. Ketika Bapak Ibu melihat ternak Bapak Ibu akan melihat satu keajaiban demi keajaiban. Bapak Ibu akan sering berkata, oh, dan oh. Belajar dari mana? Belajar dari ternak. Jadi ternak itu jadikan bukan objek bisnis, tapi ternak itu bagian dari keluarga. Masukkan kakak. Supaya apa Bapak Ibu? Ketika Bapak Ibu nanti sudah pintar, betul-betul ngeh itu loh yang tidak bisa diajarkan. Ngeh itu saya ngajari kayak apapun yang tidak ngerti Bapak Ibu kok. Percayalah. Apa? Iya, rasa. Rasa itu kalau tidak dicoba kan tidak bisa. Saya makan durian itu macamnya rasanya banyak macamnya, betul Bapak Ibu ya? Ini pas tidak ada musim durian ini. Kalau kita makan durian satu, kepengen orang lain suruh nyoba, ini loh enak, betul enggak? Padahal sama-sama makan durian. Akhirnya ketemu enak, lebih enak dan kurang enak. Kan cuma itu aja sebenarnya. Tapi kalau ditanya rasa apa? Durian. Oke, bisa clear? Oke, baik. Jadi pisah, Pak. Kalau yang betul-betul nakal, isolasi. Kalau perlu paruhnya digunting supaya tidak melukai temannya. Kalau tidak bisa digunting, Bapak tidak tegang gunting, kasih isolasi. Harusnya gini, ini bukan saya yang ngajari, Bapak Ibu nanti cari sendiri harusnya. Ya tetap bisa makan. Ayam aduan Bapak Ibu tidak punya paruh aja bisa makan kok. Paruhnya yang lepas itu aja bisa makan dia kok. Karena dia tetap kepengen hidup, tapi harus diisolasi. Gimana? Loh, tidak perlu Pak, tidak perlu. Tidurnya dia di lantai. Lampu itu tidak harus. Tapi kalau ada lampu minimal tikus tidak senang. Kalau lawan kecil Bapak Ibu minta tolong, ayam yang kecil harus kasih kawat yang rapat ya. Lawan utamanya adalah tikus. Kalau yang sudah besar tikus masih aman lah. Tikus itu nyurinya paling banyak dari bawah. Sudahlah, itu pengalaman bukan saya yang cerita. Besok Bapak Ibu cerita sendiri dah. Kalau semua tak ceritainin nanti ditunggu-tunggu, nanti kapan dimakan tikus gitu. Pak, kalau bebek bisa nggak pakai kandang kayak? Sama bisa. Tapi tempat minumnya Bapak Ibu tahu bebek enggak? Bebek itu kalau habis makan ngapain? Habis makan minum. Itu yang buat kotor kan. Jadi tempat minumnya saja taruh di luar supaya kotorannya tidak masuk ke kandang. Tidak basah, itu alasannya. Sama. Ayo oke. Mari ini dulu baik-baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan Pak Bayu, saya nama Rustiana Diwijaya dari Bandung, Pak. Baik. Yang saya ingin sampaikan, saya ini punya lahan ya sekitar 1,5 hektar. Baik. Udah lama mulai kita ini ditanam tanaman keras. Baik. Boleh tahu Pak tanamannya apa? Sengon, mahoni, terus. Usia berapa tahun? Itu udah saya tebang, Pak. Oh, sudah ditebang. Langsung diganti sama durian kira-kira 7 atau 10 tahun. Sudah buah berarti? Duriannya berbuah tapi nggak banyak, Pak. Bahkan banyak yang rontok. Sebentar. Buahnya tidak banyak. Jenisnya apa Pak? Kalau boleh Jenisnya macam-macam, Pak. Ada montong, ada musangking, terus bawor. Yang buah bisa buah sempurna atau tidak Pak? Buah sempurna itu begini. Buah durian masak Ya. semua atau
Kadang-kadang ada yang masak separuh tidak atau bagaimana? Ya, betul, ada yang bagus tapi kebanyakan yang jeleknya. Ya baik. Nah, tidak bisa sempurna ya. Ya, Oke, baik. mungkin Terus apa itu. lagi, Pak? Selanjutnya beberapa kali saya di Tumpang Sari kan, Pak. Tumpang Sari pertama pakai kopi, tapi nggak berhasil. Terus pakai kapulaga juga nggak berhasil. Sebentar, nggak berhasilnya karena apa, Pak? Mati atau bagaimana? Waktu itu mungkin agak-agak kurang Air. waktu, ya air Pak, jadi agak jauh. Selanjutnya sekarang ini kita tanamin pisang. Baik. Pisang sama rumput, rencana saya mau nernak kambing. Rumput odot, rumput pacong sama Indogopera Pak. Betul. Selanjutnya yang udah berjalan ini sapi udah berjalan Pak, tapi masih sedikit cuma 4 ekor. Itu mungkin jalan keluarnya supaya ada penghasilan, karena selama ini kami cuma membayar Karyawan. tukang aja Pak. Betul. Dan saya ini relatif jauh Pak dari Tasik ke Bandung Pak. Jadi lokasinya di Tasik, sayanya di Tasik Bandung. gunung berarti, Pak. Iya betul. Tasik dataran di Galunggung Ininya ini lereng Lerengnya, gitu ya, baik. banyakannya. Itu aja Pak, mungkin Baik, bisa terima ada. kasih. Duriannya jarak berapa, Bapak? Jaraknya antara 6 sampai 10. 10 kali 6 ya. Baik. Bapak Ibu, kalau kita fokusnya durian, berarti pupuk yang dibutuhkan apa? Karena usianya sudah 7 tahun ke atas ya. Terus yang kedua, kalau pupuk horti supaya buahnya manis, supaya buahnya bagus, berarti ternak apa yang dibutuhkan terbagus? Nah. Kalau jarak 6 kali 10 Bapak Ibu, sebenarnya kopi tadi sudah terbagus Pak. Tapi kendalanya berarti di air ya. Saya minta tolong begini Bapak Ibu. Durian yang Bapak Ibu ceritakan tadi, separuh bagus, mengkal, kadang-kadang mengkal separuh kan gitu Pak ya. Itu penyebabnya nomor 1 adalah kekurangan nutrisi dan yang kedua kurang air Pak. Karena panas terlalu berlebihan biasanya di atas. Jadi saya minta tolong Pak. Kalau lahan cuma 1,5 hektar, Bapak saya minta invest sekitar 15-an juta Pak. Tolong buat ke drip irigasi Pak. Airnya ada enggak Pak kira-kira Pak? Kalau sudah air ada buat drip irigasi Pak, selesai masalah. Durian itu Bapak Ibu, banyak orang kan selalu berpikir durian itu cocok dataran tinggi, betul ya? Tapi minta maaf, Kalimantan itu dataran rendah. Tapi jangan salah, Kalimantan itu pusatnya durian. Kenapa kok Kalimantan bisa banyak durian? Karena airnya cukup. Kalimantan itu dikatakan dataran rendah Bapak Ibu, tapi hujan itu tiap 2 bulan di sana. Hujan itu selalu ada di sana. Sehingga apa? Air selalu cukup. Kalau Bapak kepingin tanam durian, tanam kopi, kapulaga. Nah ini konsepnya begini Pak. Ini kandang Pak, lahan Pak ya. Podak atau bagaimana bentuknya ke podak Pak ya. Kapulaga tanam pinggir Pak. Full pinggir kasih kapulaga sebagai pagar. Kapulaga itu bisa dipanen rutin, tiap 3 bulan bisa panen. Kalau pagar yang kedua, kali ini duriannya di sini, minta tolong. Bapak kasih, kalau Bapak rencana kambing, Bapak Ibu perlu hijauan, betul atau tidak? Hijauan Bapak bisa kasih indigo vera boleh. Indigo vera, kasih kaliandra, kasih clericide, jenis-jenis tanaman leguminosa. Yang kalau daunnya jatuh pun dia akan menyuburkan tanah secara otomatis. Terus yang kedua, seluruh tanaman leguminosa itu akarnya bisa menciptakan oksigen sendiri, Pak. Bisa mengambil bisa mengambil nitrogen dari udara. Paling bagus lagi turi, seandainya tahu turi Pak ya.
Turi taruh pinggir-pinggir. Turi ini Bapak Ibu cukup untuk hidup sebenarnya. Yang kita panen apa kalau dari turi? Daun dan bunga. Kalau boleh turinya jangan cuma turi putih Pak, ada turi putih, ada turi merah. Terus habis gitu Bapak Ibu supaya mempertahankan beberapa titik kelembapan, tanamlah pisang. Pisang ini di antara tengah gini Pak, siksak ngawur Pak, bukan ngawur sih, supaya terjadi konsep kelembapan. Terus setelah ada pisang baru ada kopi. Jadi di sini durian utama. Tegakan kita pakai Clericide atau indigo ya, Vera. Terus habis gitu kita juga tanam kopi. Untuk pagar kita bisa pakai kapulaga. Terus habis gitu kita juga pakai pisang untuk kelembapan. Spidol Mas. Terus habis gitu karena Bapak sudah punya ada tanaman-tanaman gini, saya sarankan vanili Pak. Terus turi. Kalau Bapak Ibu fokus di perkebunan Bapak Ibu, ketika tanaman ini kita gabungkan semua jadi satu, itu jadi hutan. Dan hasilnya juga ngeri. Kreatif lagi, cabai Jawa. Semua ini cuma ditumpangkan di pohon-pohon ini aja. Tujuannya apa? Walaupun kita punya tanaman durian, tapi kita planning kita bisa panen sepanjang tahun. Nah, kambingnya butuh berapa ekor kalau lahan 1,5 hektar? Bisa ngitungnya enggak kira-kira? Ayo hitung dulu. Kalau duriannya sendiri, tanamannya 6 kali 10, berarti 1 hektar isi berapa? 10.000 Bapak Ibu dibagi 60, ketemu berapa? 150 karena luasnya 1 hektar, anggap aja 200 pohon durian. Kopinya ini kita cari tanam karena diantara hitungannya ketemu 5 kali 2, ketemu berapa berarti 10, berarti ketemu 1.000, kalau 1,5 hektar berarti 1.500. Saya kecepatan enggak kalau ngajar begini? Oke, pelan-pelan, saya tak berusaha pelan. Kopi jarak tanam 5 kali 2 Bapak Ibu. 1 hektar itu ketemu 10.000 dibagi 10, ketemu berapa? 1.000 karena lahannya 1,5 berarti ketemu berapa? 1.500. Terus yang kedua pisang ini cuma jaraknya jauh-jauh lah, anggap aja 20 kali 20 untuk menjaga kelembapan. Jadi begini, ketika kita tanam sesuatu di satu daerah Bapak Ibu, pernah tahu hutan enggak Bapak Ibu? Hutan tahu ya. Kenapa hutan itu subur? Karena ada kelembapan, ada ekosistem. Daunnya rontok dan jadi pupuk. Nah ini kita harus ciptakan kembali. Bapak ngasih air di dalamnya nih, sudah pakai drip irigasi, anggap aja 10 jalur lah ke sini ya, 10 jalur. Nah ini kira-kira airnya ada di dalam kan? Kalau ini tidak dijaga kelembapannya, airnya hilang atau tidak kira-kira? Hilang. Supaya air ini tetap terjaga, tempat di situ tetap lembab. Dan di sana Bapak Ibu kalau kita butuh lembab, proses kompos itu butuh lembab. Daun-daun yang berguguran jangan diambil, jangan dibakar. Tapi dikumpulkan. Kalau kepengen Pak kotor ya dikumpulkan aja. Nah, terus yang berikutnya saya hitungkan, pisang anggap aja 20 kali 20 berarti 10.000 dibagi berapa? Ketemu berapa berarti? Kali itu berarti anggap aja jadi 40 pohon, 40 rumpun ya. Vanili enggak usah pupuk, turi enggak usah pupuk, cabai Jawa enggak usah pupuk. Oke, total tanaman kita ada 200 tambah 1.500 tambah 40, berarti tanamannya total ada berapa? Berapa? 1740. Kita estimasi, seandainya setiap pohon kita pupuk 1 kilo per bulan, berarti gimana? Sekarang udah sekitar 300-400.
terlalu banyak, harus dikurangi. Kalau pisang segitu sudah jadi hutan ini Pak. Nanti untung mana pisang sama kopi kira-kira menurut Bapak? Kopinya udah Habis. ya tinggal sedikit-sedikit. Nah, enggak apa-apa, kembangkan lagi. Gini Bapak Ibu, kopi akan jadi tren dunia. Di luar negeri, kopi sudah turun jauh. Gara-gara pemanasan global, kopi luar negeri sudah berkurang jauh. Sekarang kopi dikuasai oleh Ethiopia. Tetapi bagaimanapun di Ethiopia itu mahal. Kopi Indonesia akan jauh lebih lebih bagus harganya. Nah, karena itu kopi akan stabil harganya. Seandainya sekarang kan masih mahal nih, 60.000, 50.000 kan 1 kilo kopi kan. Ini masih mahal. Tapi kalau kopi 50.000 itu income yang luar biasa. 1 hektar keluar 3 ton, setahun 2 kali panen 6 ton, 6.000 kali 50.000 ketemu berapa Bapak Ibu per hektar? 300. Bahagia itu pelihara kopi itu. Lah orang Indonesia ini kan seneng kali latah. Ketika murah diapakan? Dibabat, jangan. Kalau murah pelihara saja, bagi-bagikan amal, itu waktunya amal. Iya. Oke, saya hitung berarti total pupuk kita 1,7 ton per bulan. Berarti kambing butuh berapa ekor? Kotoran kambing berapa kilo 1 ekor Bapak Ibu? 4 kilo. Berarti ini dibagi berapa? Ketemu berapa? Anggap aja 500 boleh ya? Ya betul ya? 500 dibagi berapa? Ketemu berapa? Ya 160 lah. Kok 160 ya? Salah ya? 16 toh ya? Kok banyak sekali perasaanku. Jadi kalau Bapak begini 1,5 hektar butuh kambing berapa? 16. Kalau sapi 2, Bapak pilih mana? Ya sudah, kalau sudah ada 4 sudah over pupuknya ini. Sudah over. Tidak usah ditambah kambing juga tidak apa-apa Pak. Di tempat lain. Nah, kalau buat pabrik pupuk boleh. Tapi Bapak harus ngitung makanannya cukup atau tidak. Jangan sampai beternak menjadi biaya. Dan sekarang ini udah ada rumput itu gimana Pak? Kalau saya sarankan tidak boleh tanam rumput di sini Pak. Karena rumput yang akan menghabiskan nutrisi. Jadi lebih baik rumputnya tanam di tempat lain. Kalau daripada rumput saya lebih setuju jagung di sini. Jagung boleh. Jadi Bapak Ibu kalau seandainya kita tanam pelihara kambing 16, atau kita pelihara sapi sebenarnya ini 1-2 ekor sudah cukup. Jadi minta maaf ketika kita menghitung suatu daerah Bapak Ibu begini ceritanya. Dan saya jamin 100%. Kalau apa yang Bapak Ibu kelola di sini dikembalikan lagi ke sini, dilakukan secara rutin, tidak usah disuruh tanamannya berterima kasih. Tahu caranya tanaman berterima kasih Bapak Ibu? Dia akan berbuah terbagus. Tugas kita hanya merawat saja kok. Terus yang kedua, kalau Bapak ketemu masalah ini tadi, solusinya adalah drip air. Terus yang ketiga Pak, supaya buahnya stabil, bagus dan sebagainya. Selain diberikan ini, karena di sini banyak sekali daun yang jatuh, tolong disemprot rutin dengan pembenah tanah. Minimal setiap akhir musim penghujan dan awal musim penghujan. Setahun 2 kali pembenah tanah. Tidak perlu banyak Pak, 1 hektar cuma butuh 7 liter. Lah kalau sudah konsep begini Bapak Ibu, karena semua cuma buah, pupuknya horti, berarti kita buatnya set PT untuk buah. Sama set PT buah. Untuk mengatasi buah-buahnya tadi Pak, nutrisinya dicukupkan, insya Allah sudah cukup. Apalagi kira-kira sementara itu ya, mudah ya Pak ya. Bapak Ibu begini, ketika punya kasus kita harus bisa menjabarkan. Yang paling sulit itu kan punya kasus terus tidak tahu kasusnya.
Ini bermasalah, masalahnya di mana? Saya juga enggak tahu, ini yang repot ini. Oke, ayo mari. Oke. Bentar. Sebentar, Pak. Nama saya Mufti Ali dari Tegal, Pak. Terima kasih. Ya, saya mungkin hampir kurang lebih sama, Pak, sama Bapak ini tadi yang dari Tasik. Cuman saya itunya budidaya tanamannya alpukat, Pak. Baik. Alpukat umur sekitar 4 tahun. Sudah berbuah atau belum? Awal berbuah ini, Pak. Tapi entah jadi atau enggak, itu tanamannya itu kerdil sekali, Pak. Alhamdulillah. Kemungkinan di tanahnya kan banyak itu, Pak. Kurang pemupukan, Pak. Seandainya di pembenah tanah, apakah tanahnya digali atau cukup di atasnya aja ditabur gitu, di atasnya aja gitu. Apalagi kira-kira? Udah cukup kayaknya. Ini full apokat atau ada tumbang sari, Pak? Full alpukat, Pak. Baik. Itu tanah kan 1 hektar yang di tanah alpukat. Jarak tanam berapa? Jarak tanam 5 kali 6. Berarti Terus masih ada kosong ya? masih ada yang kosong itu seperempatnya. Terus Bukan. seperempatnya Jarak lagi, 5 kali 5 tengah kan masih kosong nih. tengahnya masih kosong, Pak. Untuk apa enggak ada? Enggak ada, belum Baik, ada. oke. Terus apa sebelahnya lagi durian. Durian seperempat lagi. Jarak Beda tanam lahan ya? Ada lahan satu lahan. Satu lahan tapi beda, tidak tumbang sari. Bukan. Baik, oke. Terus itu jarak tanam durian 12 kali 12. Di antaranya kasih apa? Masih kosong juga. Baik, oke. Terus di sebelahnya lagi masih pisang. Masih itu. Baik. Tapi ya masih belum diatur itu pisang tuh, Pak. Baik. Itu Oke. aja, Pak. Makasih. Terima kasih. Ayo Bapak Ibu yang jawab nih. Ada apokat, ada durian, ada pisang. Tengahnya masih kosong semua, berarti kan free. Betul ya? Pengairan enggak ada. Oke, baik. Berarti ada hujan, tapi airnya masih lembab enggak? Masih lembab. Baik, oke. Kalau tanahnya sekarang sudah clear, ini enggak ada air hujan. Tapi enggak ada air mengalir. Tapi suatu waktu bisa enggak buat kolam di atas, Mas? Oke, baik. Nunggu hujan, enggak apa-apa, nunggu hujan. Nanti waktu rezekinya datang ditampung gitu loh. Bapak Ibu, oke, kita ngitung seperti ini. Berarti tanaman ini butuh pupuk apa? Pupuk orti. Kenapa kok pupuk tanamannya jadi kerdil? Yang jelas air. Betul air enggak kira-kira masalahnya? Berarti saya minta tolong, Pak, langkah pertama pulang dari sini buat kolam, Pak. Mumpung belum hujan. Besok kalau hujan jangan buat kolam, soalnya susah. Mumpung kemarau buat kolam, pas hujan airnya datang. Nah, tujuannya apa setelah Bapak Ibu? Bagus pupuk apapun, kalau kurang air, saya jamin kerdil. Nah, karena itu air adalah kebutuhan utama di dalam tanaman buah. Terus yang kedua, pupuk horti, berarti ternak apa yang harus kita pelihara? Kambing. Pak, kalau apokat saran saya begini, karena jarak apokat berapa tadi? 5 kali 6. Ini Pak kasih kopi 2. Ini kopi. Yang ini nanti tanami jagung, Pak. Jagungnya untuk makan kambing, kopinya sambil tumbuh. Jadi kopinya 2 di sini, ini apokat. Nah, ini jagung semua tengah-tengahnya, di antaranya. Ini kan masih, kalau lihat kerdil kan berarti masih tinggi-tinggi 1,5 meter, 2 meter aja kan. Masih panas sekali. Terus yang berikutnya, kambingnya butuh berapa ekor kalau begini? Ayo kita hitungkan. 5 kali 6. Berarti 1 hektar ketemu berapa Bapak Ibu? 10.000 dibagi 30. Ketemu berapa? 300. Nanti bisa ditanami kopinya berapa? Berarti kopinya 600 karena cuma dikasih 2. Nah, berarti di sini ada tanaman 900. Kalau 900 butuh pupuk per kilo, 1 kilo per pohon per bulan, berarti butuh berapa per bulan? 900. 900 dibagi 30 ketemu 30. 30 dibagi 4 ketemu 7. Atau 8 lah.
Berarti Pak minta tolong pelihara kambing 8 ekor. Kalau kambing 8 ekor, Bapak Ibu, ingat fungsi kambing di sini jadi apa di sini? Pabrik pupuk. Besok kalau kopinya panen dikasih makan kulit kopi. Sebelum kopi panen, tanam aja belum, tanam jagung. Tanami jagung. Jagung yang kita tanam kan cuma sedikit nih. Cuman 3 lapis kan, ini 1, 2, 3 kan cuma begini aja. Karena jarak ke sini kan 5 meter, betul ya? 1, 2, 3, 4. Nah, kan cuma bisa ketemu 3 baris begini. 1 baris 10 biji. Nah, berarti kalau kita butuh 8 ekor, 1 hari pakannya butuh berapa? Tiga 2 kali 4 berapa? 120 tambah 8, 128. 128 kita anggap aja tanam 200 per hari. 200 dibagi 10 berarti cuma 20 meter per hari. 20 kali 80 berarti 1600 meter. Karena lahan yang kita gunakan kan hanya sedikit Bapak Ibu, jadi cukup, sudah over sudah. Jadi untuk makan kambing sudah selesai Pak. Terus yang kedua pupuknya apokat sudah selesai Pak. Nah disinilah Bapak Ibu yang kita buat sistem kalau tanah kita perkebunan. Ingat baik-baik, kita tidak bisa parsial, tapi semuanya harus kita hitung. Pak minta tolong nomor 1 air, nomor 2 ternak kambing. Ya Pak ya, boleh ya. Mudah atau susah Bapak Ibu kalau begini? Tapi minta maaf, saya tanya jujur ini, sudah terbuka enggak wawasannya Bapak Ibu? Jadi kalau saya mau usaha ini, yang saya harus lakukan ini, TikToknya ke sini gitu loh. Kalau Bapak Ibu tidak bisa mainkan TikTok ini semua biaya dan ini semua bangkrut. Coba bayangkan kalau kimia. Gara-gara tanaman ini saya beli kimia, betul atau tidak? Beli pupuk kimia ini loh sudah cukup untuk beli kambingnya. Betul atau betul? Terus habis itu beli pupuknya sekali atau berkali-kali? Lah kalau kambingnya di sini, kambingnya berbuat pupuk kan setiap hari kan? Beli pupuk kimia sekali dapat kambing, terus sekarang bisa buat pabrik pupuk selama hidup. Dan bonusnya 1, kambingnya tambah banyak. Bisa dimengerti ya? Mudah atau susah kalau begini? Mudah. 1 lagi dari sini terus pindah di sini, soalnya waktunya. Oke. Teras ring. Kolam di atas. Wajib di atas supaya ketika nurunkan kita pakai gravitasi aja supaya menghindari biaya Bapak Ibu. Kalau tanah kita sering banjir, buatnya di tempat banjir jadi kolam. Kalau tempat yang paling kering, buat tempat yang paling kering jadi kolam. Tujuannya apa? Supaya tercukupi. Jadi kalau tahu banjir, jangan tidak dibuat kolam, harus dibuat kolam supaya bermanfaat. Oke ya, ayo 1 lagi dari sini sudah clear? Oh ini depan ya, baik Bapak, monggo Pak. Mic-nya. Sebentar sini dulu. Oke. Nanti kalau Bapak Ibu kurang waktunya ketika saya nanti makan siang, ayo kita ngobrol. Oke, monggo Bapak. Oke, Assalamualaikum, saya Doni dari Temanggung Bapak. Nggih Bapak. Mau bertanya, saya ada sisa limbah dari bawang merah, panen bawang merah dari keluarga itu dan saya sebagian. Daunnya Pak ya? Semua Pak, jadi ada bawang merahnya, ada kulit sama yang panenan Pak semuanya. Jadi ada banyak juga bawang-bawang merahnya yang kecil-kecil, ada yang besar. Itu saya punyanya cuma sisa limbah RT tong-tong itu. Apakah bagaimana cara saya memanfaatkan? Sementara yang saya punya itu sisa panen bawang merah dan koro. Koro itu apa ya? Kacang. Kacang Kulitnya atau koronya Pak? Kulitnya koro. Baik. Kalau bawang merah komplit Pak. Baik. Kemudian saya punya sisa air dari limbah rumah tangga itu. Yang kedua, herbal Bapak, apakah seperti seledri, kacang panjang dan lain sebagainya itu yang biasanya direbusan
seledri kenikir, seledri kenikir ya Kenikir, kadang ya. Pak. Apakah bisa dibuat sistem dengan seperti kalau kita membuat kuteja, sedinya disendirikan dengan fermentasi kuteja dan air kelapa dan gula aren itu. Betul. Saya kira itu aja Bapak dari saya, matur sangat. Ayo kita sama-sama belajar. Kita punya limbah Bapak Ibu, bawang plus daun. Daun bawang plus daun ini apa kandungan terbesarnya? ZPT. Ini kandungnya auksin. Auksin itu pertumbuhan. Berarti kalau kita olah, kita masukkan dalam LRT, air cucian beras Pak ya, air beras, kemudian kita masukkan di sini, ini keluarnya jadi apa? ZPT. ZPT apa? Daun. Sudah. Ini ngawur Pak. Ada berapapun masukkan di situ, airnya jadi pupuk. Nggak usah diapa-apakan, lupakan. Nggak usah. Sudah, tutup gitu aja, jadikan, sudah. Bapak Ibu begini, oksidasi itu mempercepat suatu proses, betul ya? Kalau jumlahnya banyak, lupakan saja lebih bagus. Cuman saya tidak bisa menentukan dosis. Karena ini bukan punya saya. Yang tahu kan Bapak. Lah nanti tolong belajar, kira-kira dikasih dosis berapa ya? Paling kalau kebanyakan kan mati. Nggak perlu Pak, nggak perlu apa-apa, nggak perlu. Nah kalau sudah dibuat seperti ini jadi ZPT, kecuali Bapak kalau bahan ini Bapak olah jadi ZPT pakai cara kita, itu beda. Tadi kan kemarin Bapak kan belajar cara buat ZPT kan dari daun macam-macam. Tapi kalau cuma daun bawang aja ya bagus cuma untuk pertumbuhan. Sama untuk pertumbuhan itu begini, Bapak Ibu pernah tahu kalau nyangkok itu kan butuh keluar akar cepat, betul kan, perangsang akar. Lah nanti ketika Bapak buat ini dijadikan sebagai perangsang akar bagus, dipakai nyelup ke tanaman sebelum ditanam bagus. Nah cuman saya tidak bisa menentukan resep, rumus ini Pak minta tolong, karena ini kan tidak baku Pak. Bapak buat kan ngawur juga kan, seadanya bahan kan, karena limbah kan. Jadi minta tolong, seandainya ini kasih nomor atau tanggal berapa, kasih kode A gitu Pak ya. Nanti tulis di sebelahnya dosisnya berapa. Tahu maksud saya? Satu timba jadi. Bapak aplikasi ke beberapa tanaman, disemprot sama disiramkan. Terbagusnya di dosis berapa. Tolong ditulis di timbanya Pak. Setelah ini matang Bapak pindah dalam galon, tulis di situ dosis berapa. Bapak besok buat lagi kan belum tentu sama. Karena kan ngawur kan, belum standar baku kan. Lah kalau Bapak nanti sudah canggih di sini, Bapak bisa tentukan LRT-nya berapa, terus daunnya berapa, ketemu dosis berapa. Ya sudah jadi profesor. Nah, minimal berapa? 14 hari sudah selesai sudah. Terus yang kedua, pertanyaan yang kedua, seandainya Bapak mau buat seledri sama kenikir gitu ya, diolah seperti kuteja, boleh saja, silakan Pak. Tapi saya minta maaf, karena Bapak yang buat saya tidak bisa tentukan dosis. Nanti Bapak icipi sedikit dulu ya, setengah sendok gitu ya. Kalau diare dikurangi. Loh iya. Dan lain sebagainya itu dengan fermentasi air kelapa dan itu kan sampai sudah 6 bulan Pak. Boleh. Masih sampai saat ini masih bagus. Enggak masalah. Apakah yang seledri, kaca panjang dan lain sebagainya itu yang boleh. Sampai boleh. Karena semua itu adalah pengawetan. Tetapi Bapak Ibu, saya minta maaf karena Bapak Ibu yang buat, saya tidak bisa tentukan dosis. Secara masalah bisa. Karena konsepnya ini adalah pengawetan. Begini Bapak Ibu, begini, saya katakan jujur. Bapak Ibu harus melakukan ini sendiri-sendiri. Supaya apa? Ingat, saya membagi ilmu supaya Bapak Ibu semua jadi profesor.
Yang jadi masalah kan satu kan, dosis kan. Ada Pak kemarin Pak, saya minum Kuteja Pak, satu sendok, pingsan. Aduh, terus gitu komplain ke kita Pak. Sebentar, ini ada yang salah. Itu saya yakin enggak satu sendok, ini bisa satu gelas. Terus yang kedua, tolong higienis, sangat harus dijaga kebersihan. Karena apa Bapak Ibu, saya minta maaf. Ketika saya membuat produk, saya sendiri cobanya setahun. Jadi ya itu resiko sebagai formulator. Kalau memang Bapak Ibu terpanggil untuk jadi profesor nanti ke depan, saya bangga sekali. Ini keluar profesor semua. Ilmu yang saya ajarkan ini basic loh. Betul atau tidak? Kalau orang ini sudah punya bakat, sudah pinter, ini berkembang tidak karu-karuan loh Bapak Ibu. Betul atau tidak? Ini konsep dasar, ini pondasi awal. Supaya Bapak Ibu bisa berkembang. Harapan saya itu satu, anak-anak muda ini, yang muda-muda ini angkat tangan ini 1, 2, 3, 4, 5 orang banyak ini. Tua-tua semua malah. Ayo, saya minta tolong satu gitu loh. Saya minta tolong ya, ini fair loh ya. Ilmu yang saya ajarkan mudah atau susah tak Bapak Ibu? Terlalu mudah kan? Tinggal jalankan kan. Cuma yang dibutuhkan ketekunan itu loh. Tekun, praktek, pasti berhasil kok. Terus nanti kalau buat begini boleh, silakan bereksperimen. Cuman satu ya, kalau ada apa-apa jangan marahi kita. Pak Bambang protes ke saya soalnya. Pak, jangan bilang Kuteja untuk manusia lah Pak. Nanti ini ada yang pingsan, ini kita disalahkan. Paham maksud saya ya Bapak Ibu ya. Jadi saya akan nyari rekomendasi itu bukan untuk manusia, itu untuk ternak. Sudah ya. Kalau seandainya ada orang yang maksa itu manusia boleh, ya boleh saja. Tapi resiko ditanggung sendiri gitu loh ya. Terus nanti buatnya saya enggak tahu, caranya saya juga enggak tahu. Terus habis gitu dosisnya ngawur, nanti komplain ke saya. Pak Bambang marah Bapak Ibu, tensinya tinggi nanti, kasihan dia. Karena itu kalau praktek gunakan dosis terendah. Lebih baik itu enggak efek daripada ngefek buruk. Logikanya di situ. Betul ya? Saya soalnya kadang pernah loh Bapak Ibu, ini minta maaf ya. Ini tolong nanti pemirsa di rumah jangan ditiru. Ada orang itu sampai minum nutrisinya ternak loh Bapak Ibu. Ya, betul Pak Bambang ya. Bukan nutrisi, sorry, obat luka. Saya kan punya obat luka Bapak Ibu. AO namanya, antiseptik organik. Itu kan untuk obat luka gitu. Orang ini mah parah. Tapi nanti kalau saya ngomong nanti ditiru nanti. Ini nalarnya dia sendiri. Ini kan luka, berarti harus dikasih obat luka. Aduh, itu obat luar kan gitu kan. Ya, sembuh itu walam-walam, tapi ya tapi rezekinya aja dia sembuh. Ya gini loh, kita kan tahu cara buatnya Pak. Obat luar sama obat dalam itu kan beda gitu loh. Lah kalau dia ngawurisasi kayak gitu ya jangan. Ada orang yang kurus Bapak Ibu. Ini kurus gak gemuk-gemuk. Minum obat macam-macam gak gemuk-gemuk. Dia lihat sapinya gemuk loh, dia ikut iring minum obat. Aduh, saya sampai minta tolong. Kalau obat hewan Bapak Ibu itu untuk hewan. Obat manusia untuk manusia. Tolong dipisahkan. Ya ini intermezzo biar tidak ngantuk aja. Oke, kita pindah sebelah sini ya, boleh ya? Itu Pak, kaitannya dengan limbah tadi Pak. Gimana? Limbah bawang merah tadi. Iya. Kaitannya dengan limbah holti Pak, karena di saat mungkin cabai kemudian. Sama, jadi nutrisi Pak. Gini, sorry. Kalau Bapak punya cabai Pak ya, cabai ini kadang-kadang busuk atau tidak? Kadang-kadang penyakit atau tidak? Kadang-kadang kena fusarium, kadang-kadang kena virus, kadang-kadang kena bakteri, betul kan?
Ini harus terendamnya bukan pakai air beras Pak, tapi harus air kelapa. Karena apa? Air kelapa itu menetralkan semua racun. Ada orang berkata begini, kalau minum antibiotik jangan minum air kelapa. Betul atau tidak? Antibiotiknya tidak bekerja. Kenapa? Seandainya antibiotik ada kimianya, kena air kelapa netral. Baru dari air kelapa baru ke itu pupuk itu apa? Bukan, langsung jadi nutrisi Pak. Langsung jadi nutrisi. Misalkan air kelapa belum punya, kan sebulan stok Jangan. awet kan? Ya beli aja Pak. Mau air kelapa mudah saja. Jangan terlalu pelit di sini Pak. Contoh gini. Contoh. Cabe Bapak Ibu. Ya betul ya. Cabe busuk berapa harganya? Berapa? Enggak, cabe busuk masa ada harganya? Ada ya, 10.000. Wah, mahal ini. Ya, enggak apa-apa lah, cabai 10.000, boleh lah, enggak apa-apa. Air kelapa anggap aja 1 liter 1.000 sampai 2.000, boleh enggak kira-kira? Boleh. Ini satu Bapak Ibu, air kelapanya berapa? 4, betul kan? Berarti modalnya 10.000 ditambah ini 8.000, betul ya? Berarti modalnya berapa? 20.000, betul ya? Sama galon sama botolnya, gitu ya. Ini jadi berapa liter? 5 liter, terus dijual 1 liternya 20.000 sampai 40.000 gitu. Ketemu berapa ini? Sudah, kan sudah bahagia kan? Betul atau betul? Ya sudah. Pak, kalau tidak ada ya beli aja Pak ya. Apa? Sama semua untuk cabai. Paling bagus jangan untuk ayam loh ya. Pedesan nanti. Untuk cabai. Disemprotkan, dosisnya 50 mili per 15 liter. Bapak Ibu kalau bisa ilmunya ini semua, kita punya jurus baru, namanya ilmunya dari Dimas Kanjeng. Ilmu apa namanya? Penggandaan uang. Ya inilah ilmu penggandaan uang yang barokah. Sampah dijual jadi mahal. Ya ini konsepnya. Kalau begini takut resiko enggak kira-kira? Enggak ada resiko. Harga murah bahagia. Ayo mari sebelah sini ayo. 1, 2, 3 dulu. Oke. Sini. Siap. Bapak Ibu yang nanti tidak cukup waktu ketemu saya waktu makan, waktu saya duduk datangi tidak apa-apa ya. Baik, terima kasih dan mohon maaf ya atas waktunya semuanya Pak. Siap. Perkenalkan nama saya Mujib dari Lampung Pak. Alhamdulillah. Tapi domisili sekarang di Jakarta Pak. Oh iya. Dan saya sebenarnya itu sangat geting sekali Pak sama sampah di Jakarta. Geting ya Pol Pak. Setiap pulang atau ngantar anak sekolah itu sampah sayur terutama. Di pasar-pasar itu banyak sekali. Jadi pertanyaan saya Pak, dijadikan apakah limbah pasar, sayuran, kulit buah dan lain-lain sama ampas kelapa? Baik. Ampas kelapa itu sehari bisa 10 karung Pak. Punya tanah berapa Pak? 1.600. Alhamdulillah. Tapi di tengah-tengahnya rumah dan yang sudah saya tanamin kangkung segala Nah, macam. rumahnya di situ juga? Iya. Wah bahagia sekali. Iya Pak. Ampas kelapa sama sayuran, kulit buah dan lain-lain itu Pak ya. Baik. Pokoknya limbah sampah. Terus pertanyaan yang kedua, apakah pakan yang dari LRT itu, kok LRT kayak kereta. LRT. Soalnya kalau LRT di sana itu kereta. Iya. Iya. Bisa untuk budidaya, maksudnya kita beli DOC, tapi ayamnya ayam pedaging itu loh Pak. Boleh. Nah itu kan kalau ayam pedaging itu kan 35 hari panen. Betul. Nah kalau ayam kampung kan nunggu sampai 4 bulan. Kelamaan Pak. Betul. Soalnya di rumah saya sendiri tuh konsumsi untuk ayam potong, sekarang ayam potong bilangnya gitu Pak, sehari bisa 10 ekor. Baik. Untuk jualan sendiri, maksudnya ayam geprek. Warungnya sendiri. Iya ayam geprek dan pokoknya ayam lah. Baik. Nah itu pertanyaan yang selanjutnya Pak, masalah, wah cukup itu aja dulu lah.
Nanti kebanyakan nggak kebagian nanti temennya. Terima kasih Pak, itu aja. Baik, Assalamualaikum oke. warahmatullahi. Waalaikumsalam. Bapak Ibu, sekarang saya jelaskan ayam dulu. Kalau seandainya Pak, ini saya kasih rahasia ya. Punya frozen enggak di rumah Pak? Bisa nyimpen berapa ayam? Tinggal nambah listrik kan enggak masalah kan ya? Oke, baik. Begini Bapak Ibu. Kalau kita tahu triknya, harga ayam DOC itu ada waktunya murah, betul atau tidak? Tapi di sana 10.000 terus Pak. Enggak lah, enggak Pak. Ada waktunya cuma 1.000 Pak. Tapi kita belinya di toko yang Loh, iya di toko. Saya kasih tahu caranya. Kapan jual DOC murah? Bukan. Bukan. Bapak kalau hari raya di mana? di kampung Pak. Pulang ya. Iya, tapi saya tahu Pak kalau mau hari raya itu ayam satu jago itu harganya 250.000. Sekarang begini ceritanya. Bapak Ibu, ternak ayam itu ada siklus. Kalau pas hari raya Bapak Ibu, minta maaf, harga dagingnya mahal, harga bibitnya murah. Kenapa kok harga bibitnya murah? Karena ndak ada orang yang mau beli. Itu harga paling mahal 1.000. Kalau ndak gitu sama pabrik itu dibunuh semua itu ayam. Seandainya menetaskan sendiri bisa nggak Pak? Sabar, saya kasih. Kalau cuma cari ayam boiler, saya kasih triknya, Pak. Saya kasih triknya. Jadi belilah pada waktu ndak ada orang butuh. Enggak, percayalah tidak. Percayalah tidak, Pak. Saya ini juga kenalannya semua pabrik-pabrik bibit, Bapak Ibu. Ya, semua pabrik-pabrik pakan juga berteman, bibit juga berteman gitu. Karena apa? Saya menghindari permusuhan. Jadi yang kapan hari angkatan kemarin itu dari salah satu perusahaan pakan terbesar juga di Indonesia ikut pelatihan. Nah, ada kan? Waktu kemarin kan ada perkenalannya kan waktu di Banyuwangi. Jadi kita tidak usah bermusuhan dengan siapapun, kita berteman gitu loh. Karena apa? Yang punya pabrik juga kepengen sehat. Tenang saja. Jadi Mak, minta tolong belilah DOC. Yang pertama ya, sampean pilih pada waktu hari raya. Pada waktu hari raya kan ditinggal mudik. Mudiknya berapa lama? 7 hari. Berarti belikan tempat makan yang bisa untuk 7 hari. Tempat minum yang otomatis. Jadi ada yang nunggu. Ya sudah selesai toh. Selesai. Karena apa Bapak Ibu, percayalah, semua orang pada waktu hari raya kandang kosong. Betul kan? Ya kita cari repot. Kan enggak banyak kan, paling pelihara kalau cuma tanah segitu anggap aja 1.000 ekor kan sudah cukup banyak. Enggak berani. Oh, enggak masalah, tenang, nanti kan sudah enggak bau, Pak. Terus yang kedua, pada waktu apa? Tahun baru. Sudah. Terus yang ketiga pada waktu season, Pak. Pada waktu season itu pas harga memang enggak laku. Bapak harus punya kenalan salesnya pakan. Nanti kalau pas harga DOC di bawah 2.000 saya beli ya, gitu. Langsung bilang dulu di bawah 2.000 gitu, Pak. Nanti biasanya dia, Pak ini ada 3.000 enggak mau gitu, Pak. Nah, kalau kita bisa pelihara, sampahnya tadi stabil atau tidak? Sabut kelapa, ampas kelapa, stabil atau tidak? Stabil. Ya sudah, kalau itu stabil tinggal dihitung berapa kilo. Setelah ketemu berapa kilo, baru dibuat program makanan. Kan enggak apa-apa toh pelihara ayam sampai umur 2 bulan? Enggak apa-apa kan? Kalau pakan gratis. Nah, nanti kalau ayamnya banyak dimodali frozen. Ayam itu Bapak Ibu disimpan setahun 2 tahun tetap bahagia kok. Masaknya apa? Ayam geprek ini dibumbui atau tidak? Nah, caranya begini, ini saya kasih trik supaya bisa nyimpan ayam sampai 10 tahun. Saya dulu punya perusahaan Bapak Ibu namanya Fish and Meat. Fish and Meat itu saya buat semua sayur, semua makanan dalam bentuk beku.
Ini untuk melayani haji. Sayur asem ya saya buat beku, sayur sop saya buat beku, bahkan mie aja saya buat beku. Nah, dari sini semua ketika dipelihara, bumbunya diukep atau enggak, Mas? Bumbunya instan, Pak. Maksudnya bikin sendiri. Iya, artinya ayamnya diukep dulu atau langsung segeran? Enggak, langsung. Segeran. Berarti anggap aja bumbunya ketika ayam sudah dipotong langsung dirafinasi dengan bumbunya, marinasi, setelah direndam baru di frozen. Buat packing. Seharinya berapa kotak, ambil 1 kotak. Supaya besok kalau ngambil 1 pak untuk sehari. 1 pak untuk sehari. Kayak Bapak lihat di atas ini paket kita kan setiap pelatihan. 1 pelatihan daging berapa kilo, ikan berapa kilo, ayam berapa kilo sudah terpacking semuanya. Sama sekali tidak berubah. Percayalah Pak. Saya ini juga jualan nasi goreng Bapak Ibu. Kalau pola stres itu saya yang goreng nasi gitu dijualan di kafe. Loh iya, saya ini tukang masak. Nah, bumbu saya aja semua saya frozen, Pak. Jadi tidak boleh ada ceritanya sekarang enak, besok tidak enak. Semua stabil karena sudah frozenan. Ayam juga sama. Kayaknya juga jualan bakso, Bapak Ibu. Kok semua jualan saya ini ya? Terpaksa. Nah, ayam ini bisa, Pak. Jadi terus yang kedua, kalau sampahnya banyak, kalau Bapak ngolah sampah di rumah kan digegeri orang. Diolahnya dijadikan pakan. Supaya pakan tidak berbau 1:1 dengan dedak padi. Nah, kalau cuma pelihara ayam sekali pelihara ayam 1000 itu tidak banyak, Pak. 1000 itu ukurannya berapa kandangnya Bapak Ibu? Kok 10 kali 10 toh? 1,2 kali 2 meter isi berapa? Kalau 2000 berarti butuh berapa? Kalau 1000 butuh berapa? 7 kandang kan? Iya deh. Betul atau betul? Berarti kandangnya cuma berapa? 1,2 kali 14 meter. Loh ini loh 1000. Loh sudah kok sekarang bilang turah tempat, ini gimana ceritanya ini? Kandangnya cuma 1,2 kali 7. Kali 14. Ya sudah selesai toh Pak. Jadi kalau Bapak bilang ke tetangga jangan bilang 1000 ekor. 1000 ekor banyak, betul atau tidak? Tapi kalau lihat kandang, kok buat kandang Pak? Oh iya buat main-main. Jangan dihitung Pak, tapi gitu loh. Kalau bilang 1000 tetangganya, 1000 kan gitu toh Pak. Tapi kalau dilihat berapa kandangnya 7 loh. Enak mana Bapak Ibu? Oh main-main. Tapi perjanjian satu, tidak boleh bau. Kalau tidak boleh bau berarti booster feed, kuteja. Kalau mau katalis booster harus dijalankan. Kalau seandainya dibuat siklus setiap 2 bulan panen, setiap 2 bulan panen, setiap 2 bulan panen, frozennya cukup atau tidak kira-kira berarti? Cukup toh Pak, setiap hari jenengan kan butuh 10 ekor. Oh, tapi yang berarti nanti siklusnya itu dipanen setiap hari cuma 10 gitu ya? Bukan, dipanen total enggak apa-apa Pak. Sisanya dimasukkan frozen. Terus datang benih lagi kan? Kalau ayam ini enggak boleh bertahap. Harus sekali habis. Terus setelah habis masukkan di frozen. Kan frozennya berarti cuma isi 1 ton toh Pak. Ya toh, 1 ton lebih sedikit. Dari 300 berarti beli yang 1000 liter. Yang pintunya 2 kanan kiri Pak. Nah ketika sudah punya pintu 2 kanan kiri, diambil kan setiap hari 10. Lama-lama kan habis kan Pak. Isi lagi seperti itu. Oke, clear? Nah, nanti Bapak gratis. Belinya cuma beli DOC. Pakannya lumpang. Kalau mau lebih bagus dengan tetangga 1, Pak. Limbahnya minta tetangga-tetangga. Nah, sudah. Begini caranya.
Ketika minta tetangga buat apa? Biar tetangga itu merasa begini loh, kasihan kali tetanggaku ini sampah saja sampai minta. Sebentar, ini sepele Bapak Ibu. Tapi Bapak Ibu sedang mengambil hatinya. Terus habis gitu mereka tanya, untuk apa toh Pak? Ini loh saya buat pakan organik begini. Ya kita baik hati Pak, 1 bulan sekali panen, 1 keluarga dikasih 1 ekor. Itu biasa kan? Akhirnya yang terjadi apa? Ini kandang milik bersama. Yang jaga siapa? Warga. Ini tetanggaku ini luar biasa. Pertama dihina dan direndahkan, kedua disanjung dan dipuji Pak. Wah orang kreatif ternyata kamu Pak. Mas. Yes. Oke, clear? Oke, thank you. Ayo mari. Berapa? 2 lagi ya, saya ini 1 2 ya, oke. Jam berapa toh ini? Ya, 1 lagi dulu Pak ya, enggak apa-apa ya, nanti sabar ya. Saya diprotes, ternyata tadi dipanggil sama Pak Potro tadi. Terima kasih. Saya Matius Margo Pak dari Pekanbaru Riau. Baik Pak. Ya, terima kasih sekali saya bisa mengikuti acara pelatihan ini, walaupun dengan perjuangan mulai dari bulan 6 kalau enggak 5 mendaftar selalu di cancel terus, ya enggak apa-apa. Ya. Nah, di sini Pak, saya akan menanyakan beberapa hal. Yang pertama sekali, saya ada lahan sawit, ya sekitar yang lahan sawit sekarang ini yang saya tanyakan ini adalah lahan gambut Pak, itu Baik. sekitar 3,7 hektar, berarti tidak sempat ada 4 hektar. Nah, lahan gambut itu kemarin saya tes pH-nya itu nggak nyampe 5 Pak, 4,7. Tapi gambut Pak ya? Gambut ya. Baik. Airnya Pak? Airnya hitam Pak, merah. Tergenang merah. atau tidak Pak? Tidak, kalau di sawit tidak tergenang, Lumpur. tidak tergenang, tetap biasa begitu, tapi di parit itu paritnya full, ada paritnya terus. full ada terus. Roboh atau tidak pohonnya Pak? Tidak Pak, robohnya tidak roboh. Ya, masih ya? Ya. Baik. Terus berbagai macam cara sudah saya lakukan, katanya dikasih kisrit, kasih ini, kasih dolomit, itu tidak ngangkat. Betul. Tidak ngangkat. Nah, sehingga daun sawit itu tetap menguning. Karena Nah, dan kerdil. Nah, itu yang pertama. Terus pertanyaan kita itu sebaiknya bagaimana untuk menangani ini? Baik. Yang kedua, kami juga ada kebun coklat sekitar 0,5 hektar yang tadi saya tunjukkan kepada Bapak tadi. Setelah sekitar 1 tahun terakhir ini, itu kalau buah itu bunga rontok terus rontok. Misalnya ada 1 pokok itu ada buah 50, paling yang tinggal cuma 10 kan seperti Baik. itu Pak ya. Nah, itu bagaimana cara menanganinya. Nah, dari saya itu Pak, ada satu lagi tentang masalah pupuk. Kalau di daerah kami itu kan sangat mahal sekali Pak. Betul. Untuk sawit itu mahal sekali. Nah, lebih apalagi sekarang sawit yang sekarang yang saya kelola itu lebih kurang dalam 1 tahun itu memupuk harus ada 9 kilo sampai 12 kilo itu menurut aturan. Nah, sehingga kalau kita menggunakan pupuk tunggal ya urea KCL TSP itu hitung-hitungannya sangat mahal sekali dan tidak masuk. Baik. Tidak masuk sekali Pak. Nah, Solid ada enggak Pak di sana? Solid ada. Jangkos ada enggak Pak? Jangkos ada. Baik. Ya. Nah, itu Pak. Jadi bagaimana untuk menangani itu? Kami mohon untuk pencerahan Pak Bayu saat ini. Siap. Terima kasih Pak. Bapak Ibu tahu enggak yang dimaksud dengan lahan gambut itu apa? Lahan gambut itu apa Bapak Ibu? Gambut itu sebenarnya kompos. Saya ulangi ya, gambut itu adalah sisa kayu
sisa fosil yang bertahun-tahun dan sebenarnya itu kompos. Coba bayangkan, kompos yang bisa menjadi justru jadi racun. Sehingga apa? pH-nya turun jadi asam. Nah, kalau pH-nya bisa jadi asam, maka yang terjadi dia tidak akan bertumbuh. Tanaman di situ pasti hidup segan mati tak mau. Kecuali tanaman-tanaman yang tahan hidup di asam. Nah, bagaimana caranya? Yang pertama, Pak, buat paritnya lebih dalam, Pak. Karena apa? Ingat baik-baik, proses fermentasi pemupukan itu adalah butuh oksigen. Jadi paritnya diperdalam. Terus yang kedua, dia butuh bakteri baik. Bakteri baik supaya apa? Mengubah makanan tadi. Gambut itu makanan yang subur, tapi gara-gara dia tidak terproses dengan sempurna, jadinya asam. Karena itu diberikan namanya pembenah tanah. Berapa kali pembenah tanahnya? Minimal 1 tahun 2 kali. Terus yang ketiga, untuk instan mempercepat meningkatkan pH, berarti di akar-akar sawit, Pak. Seandainya ini pokok, di akar-akar ujung-ujungnya, tolong ditaburkan abu. Terus yang ketiga, yang paling penting Bapak Ibu, kalau sawit itu kan berasal dari tanaman sawit, keluar limbah namanya solid. Solid ini sebenarnya K-nya paling tinggi, pupuknya N-nya cukup tinggi, P-nya cukup tinggi. Sehingga saya minta tolong dibuatkan pupuk yang berbasik dari solid. Nah, nanti SOP-nya minta Pak ya untuk membuat pupuk dari solid. Terus yang di sini Bapak Ibu, Jangkos masih terima gratis atau beli Pak? Wih, mahal ya. Kalau boleh, kalau enggak usah beli jangkos juga enggak masalah. Pelepah tolong taruh di sini. Di jalur-jalurnya. Supaya apa kita kasih pelepah ini Bapak Ibu? Ketika hujan, supaya pupuk kita, supaya tanah kita enggak selamat jalan. Jadi kita nahaninya pakai pelepah tadi. Dibuat kotak-kotak kan Pak ya? Nah, pemupukan Bapak cuma di sini. Kalau Bapak Ibu bisa menggunakan solid dengan SOP kita, ini insya Allah biayanya satu pohon itu cuma ketemu 9.000 sampai 10.000 Pak. Ini kalau pakai pupuk dari solid. Seandainya Bapak mau lebih ini irit Pak, sapi punya enggak Pak? Sapi ada, tapi saya lepas Pak, ada 26 ekor. Sebentar, di lahannya Bapak atau bukan? Di PT. Sebentar. Bapak punya lahan kan cuma 3,7 hektar, betul ya? Kalau Bapak kasih sapi 3,7 hektar ini Pak, sudah tidak usah beli ini Pak, supaya Bapak tidak usah beli katalis. Gitu ya. Bapak belikan aja namanya katalis booster. Biayanya per hektar lebih irit lagi Pak. 1 tahun cuma 100.000. Jadi modalnya cuma beli pupuk 2 pohon cukup untuk setahun untuk 1 hektar gitu loh Pak. Kan bahagia tuh kalau begitu kan. Syaratnya 1, 26 tadi kasihkan di sini Pak. Kalau sapi 26 masuk di lahan 3,7 hektar yang cukupnya cuma untuk 4 ekor sapi, berarti Bapak kekurangan pakan untuk 20 ekor sapi kan Pak. Kalau Bapak beli solid berapa harganya? Solid itu 1 mobil 600. Sapinya kasih makan solid. Terus yang kedua, Bapak khususkan 1 hektar atau 1,5 hektar, ini khusus untuk ditanami jagung Pak. Tumbuh Pak, tumbuh. Begini Bapak Ibu. Bapak Ibu hari sini kan belajar cara membuat pupuk. Terus yang kedua, lahan kita ini kan sudah kritis. Supaya tanam jagung yang paling bagus bagaimana caranya? Ini saya triknya Bapak Ibu. Kita buat namanya sawah palsu itu begini. Ini tanah Bapak kan Pak ya? Tanah Bapak ini kan sudah asam kan Pak ya? Nggak mungkin tumbuh kan Pak? Jelas kan ya?
Kalau tanami kacang masih tumbuh, tanami jagung hidup segan mati tak mau, Pak. Supaya ini bisa menjadi baik, lubang tanamnya di traktor, Pak. Dilubangi, seret gitu, Pak. Terus ini diisi pupuk total, Pak. Paham maksud saya? Media tanam itu ditaruh di dalamnya. Berarti Bapak tanam di tanah atau di media tanam? Ini sawah palsu atau bukan? Sawah palsu. Jadi orang lihatnya kok bisa tumbuh ya, diem saja dulu, Pak. Padahal ini palsu. Lah ini bertahap. Abu kan jelas banyak di pabrik kan, Pak? Abu ada, tapi kalau abu beli Pak sekarang. Iya, enggak apa-apa, beli kan bisa kan, Pak? Beli mahal sekarang Pak. Dijual kalau yang sudah dari jangkos itu dimasak dia. Iya. Yang masak pabrik itu sekarang mencapai 2.000 lebih Pak. 1 ton. 1 kilo. Ya kalau begitu jangan beli jangkau saja dibakar sendiri. Tapi kalau bakar jangan banyak-banyak, Pak, biar enggak alarmnya bunyi, Pak. Soalnya Sumatera kan alarm, Bapak Ibu. Enggak boleh bakar di lahan, Pak. Bakarnya di rumah saja, Pak. Nah, sedikit-sedikit. Bakarnya tiap malam, kenapa bakar jagung? Iya, kalau Sumatera Bapak Ibu bakar di sawit, alarm bunyi, denda. Iya, karena itu bakarnya boleh, Pak, di rumah saja. Kalau ditanya kenapa bakar-bakar, bakar jagung gitu aja, Pak. Tapi kalau ada asap mereka itu Pak juga ada pemeriksaan juga. Iya. Saya hanya mencari kan itu kan pas lagi mau buang jangkos. Iya. Pada berserakan di jalan itu saya kumpulin, saya naikkan mobil, saya bawa pulang, saya bakar. Padahal sudah saya buat tempat itu. Iya. Teropong gitu kan, tapi kan naik kan gitu dan berbau juga sebenarnya. Iya. Jadi masalah juga kemarin rumah saya. Oh gitu ya. Kalau jananya bakar dari sekem, Pak? Iya. Gimana caranya? Saya belum. Ya tinggal dibakar saja, Pak. Bukan sekam, kan di YouTube banyak, Pak, cara buat gini, Pak. Ini sekam kasih cerobong begini, Pak, dibakar. Enggak terlalu tebal, enggak. Sedikit lah. Jadi yang penting kita butuh abu, Pak. Wah, ini pabrik ini agak nakal juga nih. Mereka boleh bakar tapi enggak diprotes ya, Pak ya. Proses yang bakar saya nggak tahu apakah sama dengan mereka begitu turun langsung dimasukkan tempat itu. Bukan, kan dia pakai boiler kan, Pak? Iya, pakai boiler. Kan pakai api kan, Pak? Pakai api dia. Loh iya, kan keluar asap juga. Iya, asalnya keluar dia. Iya, pakai cerobong kan? Ya sama saja, ini juga pakai cerobong. Mungkin izinnya mungkin ya Pak. Enggak, gini, sebelum bakar pamit dulu. Saya mau bakar ini, pamit ke Pak Polisi aja, Pak. Buat apa? Saya mau bakar jagung di rumah gitu loh, Pak. Gitu aja sudah. Ya enggak, jangan banyak-banyak, Bu. Satu jangkos begitu aja dikumpulkan. Ya 10-20 kilo lah gitu. Dan gini, jangan dijadikan jangan jadikan beban, Pak. Jadi kebiasaan saja. Begitu. Jadi intinya satu, Pak, buat ini. Kalau bisa pakai solid buat SOP, kalau tidak bisa pakai solid pakai sapi. Kalau pakai sapi dengan 20 ekor ini over gemuknya. Modalnya irit kok, Pak, satu hari 300 kali 20 berapa, Bapak Ibu? 60.000. Ya itu sudah modalnya 60.000 per ekor per 26 ekor sapi. 20 kali 300 berapa, Bapak Ibu? Oh 6.000, Pak. Ikhlas lah, Pak, ya, kehilangan 6.000 per hari ya, Pak ya. Iya. Kalau di ladang ini memang kayak nggak bisa nih karena kan posisinya kan ladang jauh Pak. Oh gitu. Kalau begitu, kalau tidak bisa diletakkan di kandang, taruh di rumah, ya sudah solid aja lah. Sudah terserah Bapak ya. Oke, bisa diterima. Kalau untuk itunya, untuk apa? Untuk kako. Bapak Ibu, kako itu masalah terbanyak adalah kayak kutu, Bapak Ibu. Kutu. Supaya kutu itu dilawan, lawannya adalah semut. Jadi kita harus ternak semut. Tahu cara ternak semut paling gampang? Carilah tulang ayam, tulang sapi, dibakar, digantung, Pak, di tempatnya semut. Kalau sudah banyak nanti dibawa ke tiap-tiap pohon supaya dia bersarang di sana.
Jadi obatnya untuk kako terbagus adalah semut. Terus yang kedua, ini yang paling penting, daunnya tolong jangan dibakar dan jangan disapu. Kumpulkan di bawah pohon. Terus yang ketiga, semprot dengan ZPT, insek, fungi. Sudah. Pupuknya apa berarti Bapak Ibu? Pupuknya Horti. Sudah, oke. Mudah atau susah kira-kira? Oke ya, oke.